Selamat pagi, siang, sore atau malam. Perkenalkan, saya Franciscus Xavier Sarastio Aji dengan nomor induk mahasiswa 2011103031 dan ini teman saya. Nama saya Iksan Maulana Hafiz dengan nomor induk mahasiswa 2011089031. Di sini kami ingin membawakan beberapa potret fotografi dokumenter, dua fotografi potret dokumenter yang bertemakan satu yaitu tokoh inspiratif dan yang satu lagi itu lokalitas suatu daerah. Yang pertama ini akan kami bawakan tokoh inspiratif yaitu Suharso Pesulap Limbah Kayu. Suharso adalah pengrajin limbah kayu sisa produksi furniture yang kemudian diubah menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai jual yang tinggi. Suharso beralamat di Jalan Kiai Mojo, RW 4, RT 13, Jetis, Yogyakarta, tepat di seberang Pasar Pingit. Latar belakang kenapa kami ingin mengambil Suharso sebagai tokoh inspiratif kami adalah beliau memiliki sebuah cara untuk mengolah limbah kayu menjadi sebuah kerajinan kesenian yang baru. Proses kreatif ini bermula dari kami mencari seorang tokoh inspiratif di beberapa situs web internet untuk kami angkat menjadi objek riset kami. Dan kami memilih Suharso sebagai tokoh inspiratif. Pendekatan terhadap Suharso bermula dari kami mendatangi tempat di mana beliau berjualan langsung, yaitu di Jalan Kiai Mojo, Jetis, tepat di seberang Pasar Pingit. Kami menemukan beliau yang sedang mengukir dan mengamplas sebuah kayu yang sudah dipotong untuk dijadikan sebuah pintu dalam karya seninya. Kami memperkenalkan diri dan mulai saling berkomunikasi satu sama lain. Di sana kami langsung menjelaskan apa tujuan dan maksud kedatangan kami untuk menemui beliau. Beliau terlihat nyaman ketika kami wawancara sehingga wawancara pun terhadap beliau berjalan lancar. Pendekatan terhadap Suharso kami lakukan selama 3 hari. Kami mengikuti semua aktivitas yang dilakukan beliau. Pemotretan terus kami lakukan silih berganti untuk menghindari terlalu lelah pada saat riset. Kesulitan dan kemudahan yang kami temukan dalam proses pembuatan fotografi dokumenter ini yaitu untuk kesulitan kami terkendala dengan jarak yang lumayan jauh, dan kesulitan berikutnya adalah beliau yang sedikit memiliki keterbelakangan mental di mana kami harus bersabar lebih dan seperti bernegosiasi kepada beliau agar beliau bersedia untuk kami wawancara dan kami dokumentasikan. Untuk kemudahannya, beliau bersedia untuk bekerja sama dari awal pemotretan hingga akhir. Manfaat dari tugas fotografi dokumenter ini adalah sebagai motivasi dan inspirasi bahwa selama kita punya keahlian dan keterampilan, tidak peduli apapun bahan dan alatnya, kita bisa membuat segala sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Untuk peralatannya, di sini kami menggunakan dua kamera, yaitu Canon EOS 760D dan Sony Alpha 6000. Untuk lensa kami menggunakan 3 lensa, yaitu lensa kit Canon 18135, lensa fix Canon 50mm, dan lensa kit Sony 1650. Untuk pencahayaan yang kami gunakan itu speedlight Canon 580x2. Untuk sumber referensi, kami mendapatkan tokoh inspiratif Suharso di situs web internet yang bernama Tribun Jogja Travel. Berikut adalah potret Suharso yang sedang berfoto di depan karyanya. Di kala santai, Suharso yang sedang santai sambil menikmati sebatang rokok sembari menunggu pembeli datang. Berikut adalah jalan menuju rumah Suharso di mana ditunjukkan gang yang sempit dan sempit dan kumuh. Rumah Suharso dapat kita lihat dari gambar bahwa rumah Suharso adalah rumah yang warna biru tersebut. Nah, jalan menuju rumah Suharso ini sangat sempit. Berikut adalah Suharso sedang menceritakan bagaimana dia awal mula beliau bisa berkecimpung di dunia pengolahan limbah ini dan awal beliau bekerja, dan ini diambil di dalam rumah beliau sendiri. Foto bersama. Ini adalah potret foto bersama Suharso dengan anak perempuan pertamanya. Pada saat pertama kali, anak Suharso malu-malu karena difoto orang asing seperti kami. Berikut adalah bagian dari rumah Suharso, yaitu ruang dapurnya. Ya, sebagaimana mestinya saja karena beliau memiliki masalah tadi, ya, dapur beliau terlihat kumuh dan berantakan.
Waktunya istirahat. Setelah lelah seharian bekerja, inilah saatnya Suwarso melepaskan alas kaki untuk kemudian tidur. Pekerjaan sampingan. Suharso selain sebagai pengrajin limbah kayu, beliau juga memiliki sampingan pekerjaan yaitu sebagai juru parkir di sebuah toko mesin air di daerah Jetisan. Proses pembuatan. Oke, untuk yang pertama awal mula dari sebuah kerajinan. Inilah awal mula Suwarso membuat sebuah kerajinan limbah kayunya. Setiap dia mendapat limbah kayu yang sudah tidak terpakai apapun itu termasuk triplek dia kutip. Kemudian dibawa ke lokasi dia berjualan untuk segera diproses. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang Suharso gunakan untuk membuat kerajinan tersebut adalah gergaji, obeng, kuas, palu, meteran, kertas pasir, cat minyak kalengan, lem fox, cutter, pulpen, penggaris siku, dan lem Alteco. Untuk proses selanjutnya pembuatan sketsa. Setelah menyiapkan alat dan bahan, proses awal pembuatan kerajinan diawali dengan pembuatan sketsa pada bahan seperti kayu atau triplek. Setelah sketsa dibentuk, Suharso melakukan proses pemotongan. Beliau pemotongan menggunakan cutter atau gergaji tergantung ketebalan kayu yang ia gambar. Hasil potongan. Berikut ini adalah hasil tampak visual dari beberapa hasil potongan kayu yang sudah dipotong. Kita dapat melihat beberapa bagian seperti pintu dan jendela. Proses pengamplasan. Setelah pembuatan sketsa dan pemotongan, beliau melakukan pengamplasan untuk menghaluskan siku-siku dari setiap komponen yang akan dijadikan ke dalam karya tersebut agar tekstur menjadi lebih halus. Proses selanjutnya sebelum diberi lem, bagian yang sudah jadi seperti pada salah satu bagian di atas dapat dilakukan pencocokan terlebih dahulu agar bisa menyesuaikan dengan tempat yang sudah semestinya diletakkan. Setelah itu beliau menggunakan lem untuk merekatkan di setiap bagiannya tadi. Setelah itu proses pengeringan. Proses pengeringan tersebut menggunakan cahaya matahari yang kata beliau itu lumayan cepat untuk pengeringannya sendiri. Kemudian proses pengecatan. Setelah melalui semua proses pembuatan, tahap akhir penyelesaian pembuatan kerajinan ini adalah proses pengecatan. Pengecatan dilakukan secara manual menggunakan kuas dan cat minyak. Untuk proses pengecatan satu kerajinan itu beliau memakan waktu 30-45 menit tergantung kesulitan dan kerumitan dari objek yang akan dicat tadi. Berikut ini adalah beberapa hasil akhir dari kerajinan Suharso yang siap dipasarkan. Beberapa hasil karya kerajinan Suharso yang siap dipasarkan. Untuk harga setiap karya biasa dibanderol dari antara 600.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Setiap karya memiliki harga yang berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan dan kerumitan yang beliau bikin. Untuk beberapa hasil karya tidak hanya rumah panggung atau masjid dan sebagainya, tetapi Suharso juga menjual berbagai mainan gantung dari limbah kayu. Karya pilihan terbaik dari semua karya yang ada di sana, menurut kami berdua ada satu, yaitu yang karya ini, dimana karya tersebut menurut kami elegan dan manis dilihat karena dengan bentuknya yang bertingkat dan warnanya yang coklat terang, mungkin itu memberikan sentuhan elegan tersendiri untuk kami. Berikut ini adalah beberapa behind the scene dari proses pengambilan potret Suharso kami berdua di lokasi riset. Berikut adalah CV kami berdua. Baik, sekian untuk penjelasan kami terhadap tokoh inspiratif yaitu Suharso. Terima kasih. Melanjutkan yang tadi, berikut adalah materi dokumenter kedua kami, yaitu tentang lokalitas yang berada di Bandung, yaitu tempat penampungan air di daerah Ledeng.
yang bernama Gedung Cibadak yang dibangun tahun 1921. Bekerja sama dengan suatu organisasi yang bernama Cinta Alam Indonesia atau biasa disingkat CAI atau bisa dipanggil. Gedung Cibadak 1921 ini berlokasi di daerah Ledeng, Bandung Utara, merupakan salah satu tempat yang dibangun Belanda untuk penampungan air dan sumber mata air pengairan daerah Bandung Utara itu sendiri. Untuk latar belakang, alasan utama mengapa kami memilih topik Cibadak ini karena untuk menjawab rasa penasaran kami tentang ada nggak tuh sejarah tentang Bandung namun belum banyak yang diketahui orang dan media, dan bahkan orang warga masyarakat Bandung sendiri pun nggak tahu tentang sejarah dan kejadian Cibadak Ledeng ini. Untuk proses kreatif ini kami memakan hari selama 3 hari 2 malam di daerah Bandung Utara. Kami melakukan riset secara online dan kebetulan kami sempat mendatangi Bandung Utara itu sendiri sebelum adanya tugas ini untuk bertemu dengan komunitas itu dan membuat janji untuk untuk perihal dokumenter ini, dan akhirnya kami bisa untuk membuat janji dengan mereka dan mereka bersedia untuk membantu kami untuk dalam proses kreatif ini. Lalu untuk kesulitan dan kemudahannya itu, untuk kesulitan yang pertama kami mengalami kesulitan di bagian akses kami untuk masuk ke dalam gedung Cibadaknya itu karena kunci gembok yang digunakan di sana itu dipegang oleh pihak PDAM dan itu tidak mudah untuk mengurusnya. Tapi untuk kemudahannya kami dibantu dan diberikan beberapa file-file penting milik komunitas tersebut yang berkaitan dengan gedung Cibadak itu, dan kami bisa mengakses itu semua full. Selama proses kami menggunakan beberapa peralatan yaitu kamera Canon EOS 760D dengan lensa Canon WSM dengan focal length 18-135 dan lensa fix Canon WSM 50 mm Mark II dan Sony A6000 dengan lensa kit Sony 16-50 mm. Untuk manfaatnya itu kami membuat dokumenter ini dengan tujuan agar kami sendiri dan orang yang melihat hasil karya kami itu mengetahui bahwa di Bandung Utara itu ada tempat bernama Cibadak gitu loh, bahwa dari sana juga perairan di wilayah Bandung Utara itu bisa berjalan dengan baik sampai sekarang, untuk suplai air bersihnya itu sangat banyak dan lain sebagainya. Untuk sumber referensinya kami mendapatkan beberapa sedikit banyak dari ulasan internet dan wawancara langsung dengan komunitas CAI tadi. Akses ke lokasi. Nah, berikut adalah tampak dari salah satu jalan setapak yang digunakan sebagai akses menuju lokasi gedung Cibadak. Lingkungan sekitar di area gedung Cibadak itu sendiri terdapat beberapa bangunan-bangunan kecil yang digunakan diperuntukkan sebagai pengaliran, dan di situ warga-warga sekitar bisa menggunakannya untuk keseharian seperti mandi dan mencuci. Berikut adalah tampak gerbang depan. Gerbang masuk bagian depan dari Cibadak yang merupakan akses keluar masuk pintu utamanya. Cibadak 1921. Berikut adalah bentuk penampakannya dengan pelang bertuliskan Cibadak 1921, dan bentuk bangunannya hanya sederhana tetapi banyak cerita di balik itu semua. Himbauan plat merah. Lokasi ini sudah diklaim menjadi dimiliki oleh pemerintah setempat. Tempat pemandian. Kembali lagi ke yang tadi, di lokasi sekitar itu terdapat bangunan untuk warga sekitar untuk mengakses air bersih secara langsung dan gratis dari gedung Cibadak itu sendiri. Berikut adalah bentuknya dan ini adalah potret di dalamnya. Aset PDAM. Selain lingkungan sekitar yang dikelola masyarakat muda sekitar untuk masalah penampungan air dan pendistribusian air bersih, sekarang dikelola langsung oleh PDAM Tirtanadi. Penampungan yang dulu pernah ada.
Setelah air bersih tersebut ditampung di Cibadak, air bersih tersebut dialirkan dan ditampung di daerah lain. Salah satunya adalah penampungan air yang berada di Jalan Sasan Bajuri, Bandung Utara juga, yang sekarang sudah tidak ada lagi bentuk besarnya seperti yang ada di foto. Ya, foto ini merupakan arsip pribadi dari Cai sendiri, di mana tidak semua orang bisa mengaksesnya, dan kebetulan kami bisa mengaksesnya itu secara luas. Proses pembangunannya. Foto arsip ini merupakan bagaimana tampak dari pengen air yang ada di Jalan Sersan Bajuri yang sedang dibangun. Sumber aliran ini adalah merupakan salah satu dari banyaknya sumber aliran yang mengalir ke penampungan air Cibadak, dan sumber aliran ini juga mengarah ke aliran sungai Cipaganti yang ada di Bandung juga. Gemuruh air Cibadak mengangkat semangat kehidupan. Ini adalah salah satu pelang kayu yang saya kira hanya pelang kosong. Ternyata di pelang tersebut dituliskan sebuah motivasi, semangat dari masyarakat sekitar yang bertuliskan Gumus Cai Cibadak ngangkat semangat kehirupan. Cai ini adalah salah satu organisasi yang bersedia bekerja sama dengan kami untuk mendokumenterkan gedung Cibadak sendiri. Organisasi ini beranggotakan masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di daerah Ledeng sendiri, dan mereka sangat aktif untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar gedung Cibadak itu sendiri. Nugi Herdian. Beliau adalah salah satu orang yang membantu dalam proses pembuatan dokumenter ini. Beliau sendiri adalah salah satu orang yang terdaftar sebagai anggota aktif dalam komunitas CAI. Yudi Supriyadi, beliau adalah ketua organisasi CAI itu sendiri, dan beliau juga yang sedikit banyak membantu kami untuk mengetahui bagaimana sejarah gedung Cibadak itu sendiri dan daerah itu sendiri. Berikut adalah tampak beberapa behind the scene kami pada saat di lokasi. Dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan kami tadi dari dua materi yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.